Perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 terhadap Belanda. Indonesia pernah mengalami masa kelamnya dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Lamanya penjajahan ini tidak mungkin tanpa perlawanan. Berbagai macam perlawanan digencarkan rakyat Indonesia, salah satunya perlawanan Diponegoro. Perlawanan Diponegoro atau biasa dikenal dengan Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun, dari 1825 sampai 1830. Perang besar ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang berpusat di Pulau Jawa. Sejak kedatangan Marsekal Herman Willems Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta. Banyak pihak istana yang memihak Belanda karena keuntungan yang dijanjikannya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IV wafat, Residen Yogyakarta, Hendrik Samensart, banyak mencampuri urusan kekuasaan keraton. Banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Saat itu, Pangeran Diponegoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di Keraton Yogyakarta. Akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan untuk kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Selang beberapa waktu, Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda ini memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai tanda perlawanan terhadap Belanda. Rakyat pun menyatakan perang. Kronologi perlawanan Diponegoro. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang perlawanan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan Belanda yang saat itu dipimpin oleh De Kock menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Ternyata taktik ini membuat pasukan Diponegoro terjepit, sehingga pada tahun 1829 Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual perang tertangkap. Kemudian menyusul Panglima Perang Sentot Alibasah dan Pangeran Mangkubumi yang menyerah kepada Belanda. Pangeran Diponegoro yang turut terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan syarat anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Usai menyerahkan diri, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan dipindahkan kembali ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Berakhirnya Perang Jawa ini merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya.